that the players need to know what they need to do. But we're going with a good feeling and show our heart for Indonesia on the pitch. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, semua negara peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Grup C terkecoh oleh strategi PSSI dan Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, semua negara peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Grup C terkecoh oleh strategi PSSI dan Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia versus Jepang 0-6 bukanlah kekuatan timnas sesungguhnya. Semua dibohongi. Strategi PSSI dan Patrick Kluivert sukses tadi malam. Diketahui Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan telak 0-6 saat melawan Jepang. Hasil tersebut merupakan sebuah strategi agar pada saat bertanding di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia tidak terbaca oleh peserta ronde 4. Alhasil Timnas Indonesia sengaja mengalah saat lawan Jepang. Hal ini terlihat jelas ketika Patrick Kluivert tidak memainkan Kelvin Verdong. Mengingat Kelvin Verdong sudah mendapatkan kartu kuning, sebuah kerugian jika Kelvin Verdong dimainkan saat lawan Jepang dan mendapat kartu kuning. Alhasil Kelvin Verdong akan absen di laga perdana ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Makanya Kelvin Verdong disimpan karena ronde 4 adalah pertandingan sesungguhnya untuk menuju Piala Dunia. Begini faktanya. Tapi, Mimi minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, 6 negara termasuk Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama 5 negara lainnya, Indonesia akan bersaing memperebutkan 2 tiket tersisa menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Putaran ketiga kualifikasi zona Asia telah resmi usai pada Rabu dini hari, 11 Juni 2025. Dari 8 slot yang tersedia untuk Asia di Piala Dunia 2026, 6 diantaranya telah terisi oleh negara-negara yang tampil impresif sejauh ini. Negara-negara tersebut adalah Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, Australia. Sementara itu, 6 tim lainnya, termasuk Indonesia, masih harus berjuang di babak keempat untuk meraih 2 tempat tersisa. Negara-negara yang lolos ke putaran 4. 6 tim yang melanjutkan perjuangannya ini merupakan tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup di babak ketiga. Rinciannya adalah sebagai berikut. Grup A, Qatar dan Uni Emirat Arab. Grup B, Irak dan Oman. Grup C, Arab Saudi dan Indonesia. Babak keempat akan digelar di tempat netral dan menggunakan format round robin, atau dalam bahasa Indonesia berarti di mana setiap tim akan bertemu satu sama lain dalam grup yang terdiri dari 3 negara. Pertandingan akan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. 2 juara grup dari babak ini akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara 2 tim yang finish sebagai runner-up masih memiliki 1 kesempatan lagi di babak kelima, untuk mendapatkan 1 tiket tambahan lewat jalur playoff antar konfederasi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, ditambah tim kepelatihan yang elit, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, skuad Garuda bakal jadi ayam-ayaman para peserta tim dari Timur Tengah si ronde 4? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar.
Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pengundian babak keempat akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Berdasarkan performa dan ranking terkini, Indonesia diperkirakan akan berada di pot ketiga, kemungkinan bersama Oman. Ini artinya, tim Garuda berpotensi menghadapi tim-tim kuat seperti Qatar, Irak, atau Arab Saudi dalam grup mereka. Indonesia masih harus melewati rintangan berat, namun peluang menuju panggung dunia tetap terbuka lebar. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia tentu sangat dibutuhkan demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan kemajuan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Lolosnya timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah pencapaian besar, terutama mengingat persaingan ketat di tingkat Asia. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas permainan, kedisiplinan, dan strategi dari skuad Garuda. Namun, perjuangan belum selesai. Babak keempat akan menjadi ujian berat karena Indonesia akan bersaing dengan tim-tim yang secara tradisional lebih kuat, seperti Qatar, Irak, atau Arab Saudi. Format round robin membuat setiap pertandingan sangat krusial, karena hanya pemuncak grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up harus melewati jalur playoff yang lebih sulit. Kondisi ini juga menjadi panggilan untuk pembenahan menyeluruh di semua lini, mulai dari taktik, stamina pemain, mental bertanding, hingga manajemen tim. Persiapan fisik dan strategi harus matang, karena lawan di babak ini punya pengalaman dan kedalaman skuad yang tidak bisa dianggap remeh. Dari sisi positif, pencapaian ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Semangat para pemain dan dukungan supporter bisa menjadi kekuatan tambahan. Dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah tampil di Piala Dunia tetap terbuka. Meiss Hilgers masih puasa kemenangan bersama timnas Indonesia usai ditekuk Jepang 0-6. Meiss Hilgers kembali menelan hasil pahit saat memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam pertandingan menghadapi Jepang yang berakhir dengan kekalahan telak 0-6, Hilgers menambah catatan buruknya bersama skuad Garuda karena belum pernah sekalipun mencicipi kemenangan. 4 laga tanpa kemenangan. Laga melawan Jepang di Stadion Suita, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025, menjadi penampilan keempat Hilgers bersama timnas Indonesia. Meski dipercaya turun langsung oleh pelatih Patrick Kluivert, pemain bertahan berusia 24 tahun itu belum mampu membantu tim meraih hasil positif. Dari 4 pertandingan yang dijalani, Hilgers mencatat 1 hasil imbang saat debut melawan Bahrain, 2-2, dan 3 kali kalah melawan Tiongkok, 1-2, Australia, 1-5, serta Jepang, 0-6. Rekor ini membuatnya masih menunggu kemenangan perdana bersama tim nasional. Tak hanya Hilgers, pemain naturalisasi lainnya seperti Dean James juga mengalami nasib serupa. James sudah tampil dalam 2 pertandingan menghadapi Australia dan Jepang yang semuanya berujung kekalahan. Fokus ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau kalah telak dari Jepang, kekalahan ini tak memengaruhi langkah timnas Indonesia ke fase berikutnya. Tim Garuda telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia finish di posisi keempat grup C dengan koleksi 12 poin dari 10 laga hasil dari 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kekalahan. Pada babak selanjutnya, 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim dan dimainkan di satu lokasi yang menjadi tuan rumah grup. Persiapan lanjutan. Tim pelatih saat ini tengah mengevaluasi penampilan secara menyeluruh. Meski hasil kontra Jepang mengecewakan, Patrick Kluivert memastikan tidak akan ada penambahan asisten pelatih baru untuk putaran keempat nanti. Cedera yang menimpa pemain seperti Jakob Sayuri dan Kevin Dix juga menjadi perhatian dalam upaya memperkuat komposisi skuad ke depan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Meiss Hilgers bersama timnas Indonesia memang cukup disayangkan. Meski telah tampil dalam 4 pertandingan, ia belum sekalipun merasakan kemenangan. Ini tentu menjadi tekanan tersendiri, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim yang sedang berjuang membangun reputasi di level Asia. Namun, penting untuk melihat konteksnya secara menyeluruh. Lawan-lawan yang dihadapi Indonesia dalam periode ini bukan tim sembarangan,
ada Jepang dan Australia, dua kekuatan besar di Asia. Kekalahan telak memang menyakitkan, tapi bisa menjadi bahan evaluasi penting, bukan hanya untuk pemain seperti Hilgers, tetapi juga untuk pelatih dan seluruh struktur tim. Pelatih Patrick Kluivert juga tampaknya sadar bahwa proses membangun tim tidak bisa instan. Keputusan untuk tidak menambah asisten pelatih bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pada struktur yang sudah ada, atau mungkin pertimbangan kestabilan internal jelang fase berikutnya. Di sisi lain, hasil akhir grup C yang menempatkan Indonesia di peringkat keempat dan lolos ke babak berikutnya menunjukkan bahwa masih ada harapan. Tim ini jelas masih dalam proses bertumbuh, dan kekalahan seperti ini, walaupun menyakitkan, bisa menjadi titik balik untuk berkembang jika ditanggapi dengan cara yang tepat. Dari sudut pandang pemain seperti Hilgers, tentu frustrasi bisa muncul, tapi penting untuk tidak mengaitkan performa tim sepenuhnya dengan satu individu. Sepak bola adalah permainan kolektif, dan seringkali, kondisi tim secara keseluruhan jauh lebih menentukan daripada performa personal. Yang sekarang dibutuhkan adalah fokus pada persiapan ke babak selanjutnya. Dengan belajar dari kesalahan dan membenahi kekurangan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membuat kejutan di putaran keempat nanti. Jangan biarkan satu hasil buruk mendefinisikan masa depanmu. Untuk Maes Hilgers, timnas Indonesia, dan semua pendukung yang merasa kecewa, ingatlah bahwa setiap tim besar pernah melalui masa-masa sulit. Kekalahan 0-6 dari Jepang memang menyakitkan, tapi justru dari rasa sakit itu akan lahir kekuatan dan tekad yang lebih besar. Proses membangun tim bukanlah perjalanan yang mulus. Ada hari di mana segalanya tampak berjalan salah, tapi justru itulah yang membentuk karakter sejati. Maes Hilgers mungkin belum mencatat kemenangan, tapi keberaniannya untuk terus tampil dan memberi yang terbaik untuk Merah Putih adalah bentuk perjuangan yang tak boleh diremehkan. Kepada seluruh pemain, kalian tidak sendiri. Satu bangsa ada di belakang kalian. Gunakan kritik sebagai bahan bakar, gunakan kekalahan sebagai pelajaran. Lihat ke depan, babak keempat kualifikasi sudah menanti. Ini saatnya bangkit, memperbaiki, dan menunjukkan bahwa Indonesia tak pernah menyerah. Percayalah, badai ini akan berlalu, dan kalian akan kembali lebih kuat. Garuda tak hanya terbang tinggi di saat tenang, tapi juga mampu menembus angin kencang. Patrick Kluivert evaluasi timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, lini depan kurang bertenaga, pertahanan rawan saat tandang. Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan penilaian terbuka terkait performa skuad Garuda setelah kekalahan telak dari Jepang dan menyambut tantangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan terakhir melawan Jepang, Indonesia harus menelan kekalahan pahit dengan skor 0-6. Kekalahan ini menjadi catatan serius bagi Kluivert untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Sejak memimpin timnas, Kluivert telah mendampingi Indonesia dalam 4 pertandingan, 2 kemenangan tipis dan 2 kekalahan. Meskipun menang 2 kali, skor akhir yang hanya 1-0 menunjukkan bahwa produktivitas lini depan masih sangat terbatas. Kami harus belajar dari kekalahan ini. Sangat mengecewakan, tapi kami harus tetap fokus dan bersiap menghadapi babak keempat, ujar Kluivert usai pertandingan. Pelatih asal Belanda itu menyoroti lemahnya daya serang timnas, terutama dalam aspek penyelesaian akhir. Ia menyebut timnya kurang agresif dan tidak cukup bertenaga saat menyerang. Hal paling penting yang harus kami perbaiki adalah kekuatan dalam menyerang. Finishing kami belum maksimal, tambahnya. Selain lini serang, pertahanan juga menjadi perhatian besar. Dalam 2 laga tandang terakhir, Indonesia kebobolan total 11 gol, angka yang membuat Kluivert cukup khawatir, terlebih karena kemungkinan pertandingan di babak berikutnya akan digelar di tempat netral, bukan di kandang seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi tim sebenarnya sudah cukup baik, tapi hasil besar seperti melawan Jepang ini membuat semuanya terlihat negatif. Kami harus segera bangkit dan memperbaiki kekurangan sebelum laga selanjutnya, tegas Kluivert. Ia juga memastikan bahwa fokus pembenahan tidak hanya pada lini depan, tetapi juga sektor tengah dan pertahanan. Gelandang dan bek juga harus tampil lebih solid, terutama dalam laga tandang di mana tekanan jauh lebih besar. Kini, timnas Indonesia tengah bersiap menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski lawan yang akan dihadapi belum diketahui, Kluivert berjanji akan membawa tim tampil lebih siap dan kompetitif. Kami akan bekerja keras sebagai satu tim. Babak keempat adalah tantangan baru, dan kami siap menyongsongnya, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini menunjukkan tantangan besar yang harus segera ditanggapi dengan serius oleh jajaran pelatih dan pemain. Kekalahan telak 0-6 dari Jepang jadi alarm keras bahwa masih ada jurang kualitas yang perlu dijembatani,
terutama jika ingin bersaing di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Evaluasi dari Patrick Kluivert cukup tepat dan realistis. Ia menyoroti dua masalah utama, kurangnya daya gedor di lini depan dan lemahnya lini belakang, khususnya saat bermain di luar kandang. Minimnya efektivitas serangan terlihat dari kemenangan tipis 1-0 dalam dua laga, sedangkan kebobolan 11 gol dalam dua laga tandang memperlihatkan rapuhnya pertahanan. Kekhawatiran Kluivert terhadap performa di laga tandang juga patut diperhatikan karena pertandingan babak keempat kemungkinan besar digelar di tempat netral, yang artinya tim tidak bisa lagi bergantung pada atmosfer kandang. Ini menuntut kesiapan fisik, mental, dan taktik yang jauh lebih matang. Respons pelatih yang tetap ingin fokus belajar dari kekalahan dan menyiapkan tim sebaik mungkin patut diapresiasi. Namun, ke depan, pembenahan nyata di sektor teknis, terutama koordinasi pertahanan dan ketajaman penyelesaian akhir, harus jadi prioritas. Bila tidak segera dibenahi, timnas Indonesia akan sulit bersaing di level yang lebih tinggi. Setiap kekalahan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga untuk tumbuh lebih kuat. Timnas Indonesia telah melangkah jauh, menembus babak keempat kualifikasi untuk pertama kalinya. Itu pencapaian besar yang patut dibanggakan. Kekalahan dari tim sekelas Jepang memang menyakitkan, tapi juga menunjukkan betapa tingginya level yang ingin kita capai. Ingat, tidak ada tim hebat yang lahir tanpa jatuh berkali-kali. Justru dari kegagalan seperti inilah karakter sejati terbentuk, karakter pejuang yang tidak menyerah, yang terus belajar, memperbaiki diri, dan bangkit lebih kuat. Bagi para pemain, pelatih, dan supporter, jangan hilang semangat. Jalan menuju Piala Dunia memang terjal, tapi bukan tidak mungkin. Dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan, timnas Indonesia bisa mengejutkan dunia. Percayalah, kita belum sampai di puncak, tapi kita sedang mendaki, dan itu sudah setengah dari perjuangan. Teruslah berjuang, Garuda. Langit bukan batasnya, karena kalian lahir untuk terbang lebih tinggi. Indonesia Api. Timnas Jepang bantai Indonesia 6-0, Moriyasu tekankan pentingnya mental dan tekad. Tim nasional Jepang menunjukkan dominasinya saat menghadapi Indonesia dalam laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Panasonic, Osaka, Selasa malam, 10 Juni 2025, tim berjuluk Samurai Biru itu mencatat kemenangan telak 6-0 atas Garuda. Jepang tampil superior sepanjang laga. 6 gol mereka dicetak oleh Daichi Kamada, menit 15 dan 45 J6, Takefusa Kubo, 19, Ryoya Morishita, 55, Shuto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80. Sebaliknya, Indonesia tidak mampu menciptakan peluang berarti selama pertandingan. Bukan sekadar soal kualitas. Usai pertandingan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan bahwa kemenangan besar ini bukan semata karena perbedaan kualitas antara kedua tim. Ia menyoroti faktor tekad dan semangat juang para pemainnya sebagai kunci kemenangan. Menurut saya, hasil ini adalah buah dari komitmen para pemain untuk terus berkembang. Mereka berlatih keras setiap hari dan berusaha memberikan yang terbaik, ujar Moriyasu dikutip dari media Jepang, Geki Saka. Ia juga menekankan bahwa meski Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya, hasil akhir lebih mencerminkan kerja keras dan kekuatan mental tim Jepang. Jepang melaju, Indonesia masih punya harapan. Dengan kemenangan ini, Jepang memastikan diri sebagai juara grup dan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Meski begitu, Moriyasu menilai timnya belum sempurna. Kami masih punya banyak hal yang harus ditingkatkan. Baik pemain maupun tim secara keseluruhan harus terus berkembang agar bisa bersaing di tingkat dunia, ujarnya. Sementara itu, Indonesia tetap berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi 5 negara lainnya untuk memperebutkan 2 tiket tersisa ke ajang Piala Dunia. Lebih lanjut, kekalahan telak 0-6 yang dialami timnas Indonesia dari Jepang menunjukkan jurang yang masih lebar antara kedua tim, bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga dalam hal mentalitas dan kesiapan. Jepang memperlihatkan kedisiplinan, determinasi, dan struktur permainan yang matang. Mereka tampil tanpa ampun sejak awal laga, menandakan kesiapan mereka untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Di sisi lain, timnas Indonesia tampak kesulitan menjawab tekanan dan tempo permainan lawan. Meskipun sudah mencatat sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi, kekalahan ini seharusnya jadi peringatan bahwa level permainan di tahap selanjutnya akan jauh lebih berat. Ini bukan saatnya berpuas diri. Pernyataan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu,
yang menyoroti pentingnya tekad dan proses pengembangan individu seharusnya bisa jadi cermin bagi Indonesia. Bukan semata-mata soal pemain yang diturunkan atau taktik yang diterapkan, tapi soal kesiapan secara menyeluruh, fisik, teknik, dan yang tak kalah penting, mental bertanding. Untuk bisa bersaing secara konsisten di level Asia bahkan dunia, Timnas Indonesia harus memperkuat fondasi mereka, mulai dari pembinaan usia dini, kualitas liga domestik, sampai pola pikir profesional yang berorientasi jangka panjang. Kekalahan seperti ini pahit, tapi bisa menjadi cambuk untuk berbenah lebih serius. Kekalahan memang menyakitkan, apalagi dengan skor sebesar itu. Tapi justru di titik terendah seperti inilah karakter sejati sebuah tim dan bangsa diuji. Ingat, setiap tim besar di dunia pernah jatuh, dihina, diremehkan, tapi mereka bangkit, belajar, dan tumbuh menjadi kekuatan yang disegani. Timnas Indonesia sudah menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian historis yang patut dibanggakan. Tapi perjalanan belum selesai. Ini bukan akhir, ini awal dari perjuangan yang lebih berat, dan karena itu lebih berharga. Kekalahan dari Jepang bukan aib, melainkan pelajaran. Kita tidak kalah karena lemah, tapi karena kita masih dalam proses menjadi kuat. Untuk para pemain, tetaplah percaya pada diri sendiri, terus bekerja keras, dan jangan pernah puas. Jadikan kritik sebagai bahan bakar, jadikan rasa sakit sebagai alasan untuk bangkit. Bermimpilah lebih besar, karena Garuda tidak dilahirkan untuk berjalan, tapi untuk terbang tinggi. Untuk para pendukung, jangan berhenti memberi semangat. Sebab dalam sepak bola, kekuatan terbesar seringkali bukan datang dari lapangan, tapi dari suara dan doa di tribun dan di rumah. Jangan menyerah. Langit tak akan selamanya mendung. Saatnya Indonesia bersiap menulis sejarah baru, dengan kepala tegak dan semangat tak tergoyahkan. Garuda bisa. Garuda harus. Garuda akan terbang lebih tinggi. Simon Tahamata beberkan suasana haru di ruang ganti timnas usai kalah telak dari Jepang. Kepala tim pencari bakat timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengungkapkan suasana menyedihkan yang terjadi di ruang ganti usai kekalahan menyakitkan 0-6 dari Jepang. Dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tim tuan rumah di Stadion Panasonic Suita, Osaka, pada Selasa malam, 10 Juni 2025, waktu Indonesia Barat. Pemain tak kuasa menahan tangis. Menurut Simon, seluruh pemain sangat terpukul dengan hasil tersebut. Meski telah berjuang, hasil akhir jauh dari harapan dan meninggalkan kekecewaan mendalam. Kalian lihat sendiri skornya, 6-0. Itu jelas bukan hasil yang bagus, ujarnya. Ini memang bagian dari sepak bola, tapi ketika kalah sebesar itu, sulit untuk diterima. Semua pemain menangis, tambah Simon, menggambarkan betapa emosionalnya para pemain di ruang ganti. Tetap fokus ke laga berikutnya. Meski hasil menyakitkan harus diterima, Timnas Indonesia kini langsung mengalihkan perhatian ke putaran keempat kualifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim akan bersaing memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Nantinya, ke-6 tim ini akan dibagi ke 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Format yang digunakan adalah sistem round robin, di mana 2 juara grup otomatis lolos. Sementara 2 tim posisi kedua akan bertarung lagi di babak kelima untuk 1 tiket tersisa ke Piala Dunia. Simon menekankan bahwa walau kekalahan dari Jepang menyakitkan, skuad Garuda harus segera bangkit dan bersiap menghadapi tantangan selanjutnya. Kami harus belajar dari kekalahan ini dan kembali lebih kuat di laga berikutnya, tutupnya. Lebih lanjut, kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6 tentu menjadi pukulan berat, baik bagi para pemain, staf pelatih, maupun pendukung setia Garuda. Hasil ini bukan sekadar soal skor di papan, tetapi menyentuh harga diri dan psikologis tim yang telah berjuang keras dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi emosional para pemain di ruang ganti, menangis setelah pertandingan, adalah gambaran nyata bahwa mereka tidak sekadar datang untuk bermain, tetapi membawa beban harapan bangsa. Kesedihan seperti itu justru bisa jadi cermin bahwa ada semangat dan tekad besar di balik kegagalan ini. Namun, kekalahan ini juga menunjukkan adanya jarak kualitas dan pengalaman yang masih signifikan antara Indonesia dan tim-tim papan atas Asia seperti Jepang. Ini bisa menjadi titik balik penting untuk evaluasi menyeluruh, baik dari sisi taktik, kesiapan fisik, mental, hingga strategi pengembangan jangka panjang. Fokus untuk melanjutkan perjuangan di putaran keempat harus menjadi prioritas. Indonesia masih punya peluang untuk melangkah lebih jauh, tetapi dibutuhkan perubahan nyata, bukan sekadar semangat.
Kesadaran akan kekurangan, kemauan untuk belajar, dan perbaikan berkelanjutan akan sangat menentukan masa depan timnas di level internasional. Kekalahan memang menyakitkan, tapi justru dari titik terendah inilah seringkali muncul kebangkitan yang paling kuat. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, justru seringkali menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Apa yang dialami timnas Indonesia saat takluk 0-6 dari Jepang memang menyakitkan, tetapi dari rasa sakit itu bisa tumbuh kekuatan baru. Air mata yang jatuh di ruang ganti adalah bukti cinta, komitmen, dan rasa tanggung jawab terhadap lambang Garuda di dada. Jangan biarkan satu kekalahan mendefinisikan masa depan. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting bukan seberapa keras kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit kembali. Setiap pemain, setiap staf, setiap supporter punya peran dalam kebangkitan ini. Gunakan rasa kecewa sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras, bermain lebih cerdas, dan berjuang lebih gigih. Indonesia bukan negara yang kekurangan talenta, tapi negara yang sedang membangun kepercayaan diri dan konsistensi. Perjalanan menuju Piala Dunia memang berat, tapi tidak mustahil. Tetap berdiri tegak, tetap percaya, dan tetap berjuang, karena Garuda sejatinya terbang tinggi bukan saat langit cerah, tapi ketika badai datang. Ayo bangkit, Garuda. Kami tetap di belakang kalian. Timnas Indonesia tak akan tambah asisten pelatih jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa dirinya tidak berencana menambah asisten pelatih baru menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyampaikan bahwa sudah merasa puas dengan kinerja staf kepelatihan yang ada saat ini. Kami sudah memiliki tim pelatih yang solid dan saling melengkapi. Saya merasa tidak perlu menambah orang baru, ujar Kluivert setelah pertandingan melawan Jepang pada 10 Juni 2025, yang berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Evaluasi usai kekalahan dari Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga pamungkas Grup C. Meskipun demikian, skuad Garuda tetap berhasil melangkah ke babak berikutnya dengan menempati peringkat keempat klasemen akhir dan mengumpulkan 12 poin. Kluivert menyatakan telah mencatat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Ia menilai lini serang masih harus dibenahi, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Kami harus lebih tajam saat menyerang. Itu akan menjadi fokus utama saya ke depan. Namun, untuk lini tengah dan pertahanan, saya cukup puas, meskipun hasil kemarin memang menyakitkan, jelasnya. Fokus menatap putaran berikutnya. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa timnya akan bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di putaran keempat. Ia menyebut babak tersebut sebagai awal baru yang penting dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Kami harus lebih kuat dan lebih siap secara mental maupun taktik. Putaran keempat adalah momen penting bagi kami, dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin, tegas Kluivert. Sebagai informasi, fase keempat kualifikasi akan dilangsungkan pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim yang tersisa akan dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Format yang digunakan adalah sistem round robin, dan 2 tim teratas dari setiap grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, 2 tim peringkat kedua akan saling berhadapan di putaran kelima untuk memperebutkan 1 tempat tambahan. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini menunjukkan sebuah fase transisi yang penuh tantangan, tapi juga membuka peluang besar. Di satu sisi, kekalahan telak 0-6 dari Jepang jelas menjadi tamparan keras, terutama karena laga itu menjadi penutup dari putaran ketiga. Namun, keberhasilan timnas lolos ke babak keempat tetap patut diapresiasi. Ini menandakan bahwa meskipun belum sempurna, progres tim cukup signifikan. Keputusan Patrick Kluivert untuk tidak menambah asisten pelatih bisa dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap struktur dan kerja tim kepelatihannya. Ia tampaknya yakin bahwa persoalan tim bukan karena kurangnya personel, melainkan lebih ke arah penyempurnaan teknis dan mentalitas pemain. Ini mencerminkan pendekatan yang realistis, fokus membangun stabilitas, bukan terus mengganti atau menambah elemen baru. Namun, kekalahan besar dari Jepang juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan kualitas antara Indonesia dan tim-tim top Asia. Kluivert menyebut lini depan sebagai titik lemah yang harus diperbaiki. Ini penting, karena tanpa penyelesaian akhir yang tajam, akan sulit bersaing di level lebih tinggi. Meski lini tengah dan pertahanan dianggap cukup baik, skor 0-6 tetap memperlihatkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal organisasi tim dan daya tahan mental saat menghadapi tekanan. Melangkah ke putaran keempat, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan situasi yang lebih menuntut. Jadi,
Konsistensi dalam persiapan, pembenahan detail taktik, dan peningkatan mental bertanding akan sangat krusial. Ini bukan hanya soal lolos atau tidak ke Piala Dunia, tapi juga tentang membangun identitas dan standar baru bagi sepak bola Indonesia di kancah Asia. Meskipun jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan, Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu melangkah sejauh ini. Tidak semua tim bisa bertahan hingga putaran keempat, dan keberhasilan ini adalah bukti bahwa kerja keras, semangat juang, dan tekad tak pernah sia-sia. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tapi dari situ pula karakter sejati dibentuk. Justru dalam kekalahan, tim punya kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan bangkit lebih kuat. Tidak ada tim besar yang lahir tanpa melalui masa-masa sulit. Sejarah membuktikan, tim-tim besar pun pernah jatuh, tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka bangkit. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh elemen pendukung timnas, tetap percaya pada proses. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap pelajaran dari kekalahan adalah fondasi menuju kesuksesan. Kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Jangan pernah takut gagal, karena keberanian untuk terus mencoba adalah kemenangan tersendiri. Langkah selanjutnya bukan akhir, tapi awal baru. Putaran keempat adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Tetap bersatu, tetap semangat, dan teruslah berjuang, karena mimpi bermain di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan, tapi tujuan yang bisa diraih. Bersama, kita bisa. Ayo, Garuda, Indonesia Api.